Tahun 2016, Sheikh Mansour memutuskan langkah besar, mendatangkan Pep Guardiola ke Etihad. Bagi banyak orang, ini hanyalah transfer manajer. Tapi bagi City, inilah awal dari revolusi. Sebuah perjalanan panjang yang akan menulis ulang sejarah sepak bola Inggris. Musim 2016-2017 menjadi titik awal revolusi besar di Manchester City. Setelah sukses bersama Barcelona dan Bayern Munchen, Pep Guardiola tiba di Etihad Stadium membawa ekspektasi luar biasa tinggi, bukan sekadar untuk memenangkan trofi, tetapi untuk mengubah DNA permainan klub. Namun, seperti setiap perubahan besar, musim pertamanya tidak berjalan mulus. Guardiola mewarisi tim yang masih berisi pemain-pemain dari era sebelumnya. Banyak di antaranya tidak sepenuhnya cocok dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan pressing tinggi yang ia terapkan. Di bursa transfer, Pep mulai membentuk fondasi tim barunya. Ia mendatangkan Ilkay Gundogan dari Borussia Dortmund seharga sekitar 21 juta pound sterling, Leroy Sane dari Schalke dengan harga 37 juta pound sterling, serta John Stones dari Everton yang menjadi bek termahal Inggris saat itu, senilai 47,5 juta pound sterling. Selain itu, ia juga merekrut Nolito, Gabriel Jesus, dan Claudio Bravo untuk memperkuat area yang dianggap krusial. Di sisi lain, Guardiola mulai melepas pemain-pemain yang tidak sesuai dengan visinya. Nama-nama seperti Samir Nasri, Wilfried Bony, dan Joe Hart harus meninggalkan klub. Perubahan besar ini membuat ruang ganti City terasa seperti tim yang sedang dibangun ulang dari awal. Total pengeluaran klub musim itu mencapai sekitar 185 juta pound sterling, sementara pendapatan dari penjualan pemain hanya sebagian kecil dari angka tersebut. Tapi bagi Guardiola, uang bukan fokus utama, yang penting adalah membangun pondasi gaya bermain yang akan menjadi identitas City di tahun-tahun berikutnya. Secara hasil, musim pertamanya belum berbuah gelar besar. City mengakhiri Premier League di posisi ketiga, tertinggal jauh dari Chelsea yang menjadi juara. Di Liga Champions, mereka tersingkir di babak 16 besar oleh AS Monaco. Dan di Piala FA maupun FL Cup, langkah mereka juga terhenti sebelum semifinal. Namun di balik hasil tersebut, terlihat bibit perubahan. City mulai memainkan sepak bola yang lebih cepat, lebih dominan, dan lebih terstruktur. Guardiola mulai menanamkan prinsip bahwa setiap pemain, termasuk kiper, harus mampu berperan dalam membangun serangan. Musim 2016-2017 bukanlah tentang trofi, melainkan tentang transformasi. Sebuah tahun fondasi, di mana Guardiola mulai merombak mentalitas, sistem, dan arah klub menuju era kejayaan yang akan datang. Setelah satu musim penuh adaptasi dan eksperimen, Pep Guardiola memasuki musim 2017-2018. Guardiola langsung bergerak cepat di bursa transfer. City berinvestasi besar untuk memperbaiki lini belakang dan membangun pondasi dari belakang, sesuatu yang sangat penting dalam filosofi Pep. Ia mendatangkan Ederson Moraes dari Benfica seharga 34,9 juta pound sterling, yang kemudian menjadi kiper modern ideal, piawai menggunakan kaki, berani keluar dari gawang, dan mampu memulai serangan dari lini pertama. Di sektor pertahanan, Pep merekrut Kyle Walker dari Tottenham 45 juta sterling, Benjamin Mendy dari Monaco 49,3 juta pound sterling, dan Danilo dari Real Madrid 26,5 juta pound sterling, sebuah investasi total hampir 120 juta pound sterling hanya untuk posisi bek. Dari lini tengah, Bernardo Silva tiba dari AS Monaco dengan harga 43 juta pound sterling, membawa kreativitas tambahan yang selaras dengan visi Pep tentang fluiditas dan rotasi posisi. Sebaliknya, beberapa pemain lama yang tidak lagi sesuai dengan standar Guardiola dilepas. Nama-nama seperti Kolarov, Clichy, dan Naves meninggalkan klub. Total pengeluaran City musim itu diperkirakan mencapai lebih dari 220 juta sterling, menjadikannya salah satu proyek pembangunan skuad terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris. Dan hasilnya luar biasa. Manchester City tampil seperti tim dari planet lain. Mereka mendominasi setiap pertandingan dengan permainan menyerang tanpa ampun, penguasaan bola di atas 70%, dan pressing yang membuat lawan sulit bernapas. Formasi dasar 4-3-3 mereka sering berubah menjadi 2-3-5 saat menyerang, sebuah simfoni taktik yang dikendalikan oleh maestro bernama Pep Guardiola. Di Premier League, City memenangkan 32 pertandingan, hanya kalah 2 kali,
mencetak 106 gol, dan menutup musim dengan 100 poin penuh, rekor baru dalam sejarah Liga. Mereka juga mencatatkan selisih gol 79, sebuah angka yang mencerminkan dominasi total di setiap aspek permainan. Selain Premier League, City juga meraih Piala Liga setelah mengalahkan Arsenal 3-0 di final, menandai gelar domestik ganda pertama Pep di Inggris. Musim 2017-2018 menandai lahirnya era dominasi Manchester City. Setelah musim sempurna dengan rekor 100 poin, banyak yang berpikir Manchester City tak akan mampu mengulang pencapaian tersebut. Tapi bagi Pep Guardiola, mempertahankan kesempurnaan justru menjadi tantangan berikutnya. Musim 2018-2019 menjadi ujian mentalitas dan konsistensi. Di bursa transfer, Guardiola tidak melakukan banyak perubahan besar. Rekrutan utama hanyalah Riyad Mahrez dari Leicester City dengan harga sekitar 60 juta pound sterling, pemain yang memberi kedalaman dan variasi di lini serang. Dengan skuad yang nyaris sama, City memulai musim dengan keyakinan tinggi. Namun, Liverpool asuhan Jurgen Klopp tampil luar biasa. Sepanjang musim, kedua tim saling kejar-mengejar di papan klasemen dengan selisih yang nyaris tak pernah lebih dari 2 poin. City sempat tertinggal di pertengahan musim, namun menunjukkan karakter luar biasa di paruh kedua. Mereka menutup musim dengan 14 kemenangan beruntun di Premier League. Ketika peluit panjang berbunyi di laga terakhir melawan Brighton, City memastikan gelar juara dengan 98 poin, hanya unggul 1 poin dari Liverpool yang mengumpulkan 97. Selain mempertahankan gelar Liga, Guardiola juga membawa City menjuarai FA Cup dan Carabao Cup, sekaligus Community Shield. Setelah 2 musim yang hampir sempurna, Manchester City memasuki musim 2019-2020 dengan status sebagai tim yang nyaris tak tertandingi. Di bursa transfer, City mencoba memperkuat area pertahanan yang mulai rapuh sejak kepergian Vincent Kompany, sang kapten dan pemimpin sejati. Pep mendatangkan Rodri dari Atletico Madrid dengan harga sekitar 62,5 juta pound sterling, sebagai penerus Fernandinho di lini tengah, serta Joao Cancelo dari Juventus 60 juta pound sterling untuk menambah fleksibilitas di sisi kanan pertahanan. Namun, City gagal mendapatkan bek tengah baru yang benar-benar sepadan untuk menggantikan Kompany. Musim berjalan dengan awal yang menjanjikan, namun perlahan City mulai kehilangan konsistensi. Cedera panjang Aymeric Laporte di awal musim membuat lini belakang sering berganti kombinasi, sementara beberapa kesalahan individu berujung pada kehilangan poin penting. Meski gagal mempertahankan trofi utama, mereka menjuarai Carabao Cup untuk ketiga kali beruntun setelah mengalahkan Aston Villa di final. Namun, kekecewaan datang dari Liga Champions, di mana City tersingkir di perempat final oleh Olympique Lyon dalam pertandingan yang dipenuhi kesalahan taktik dan peluang terbuang. Setelah gagal mempertahankan gelar di musim 2019, Manchester City dan Pep Guardiola tahu bahwa waktunya untuk berevolusi. Kekalahan dari Liverpool membuat Pep melakukan refleksi besar. Guardiola mendatangkan beberapa amunisi baru seperti Ruben Dias dari Benfica yang langsung menjadi pilar di lini belakang. Selain itu, pemain seperti Nathan Ake, Ferran Torres, dan Scott Carson juga tiba, menambah kedalaman skuad. Di sisi lain, City melepas beberapa pemain lama seperti David Silva yang pergi setelah 1 dekade penuh kejayaan. Musim itu berjalan seperti kisah penebusan. City tampil luar biasa dengan gaya permainan yang lebih sabar dan kontrol penuh di setiap laga. Mereka kembali menjadi juara Premier League, merebut kembali mahkota yang sempat lepas. Tapi puncak musim itu bukan hanya di Liga, City untuk pertama kalinya dalam sejarah menembus final Liga Champions. Mimpi itu nyaris sempurna, sebelum akhirnya dipatahkan oleh Chelsea di final. Meski kalah, musim ini menjadi momen di mana Manchester City resmi naik kelas. Lanjut ke musim 2021-2022, City tak berhenti berlari. Guardiola memperkuat barisan serang dengan mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa dengan harga fantastis 100 juta pound sterling. Rekor transfer Inggris saat itu di lapangan, tim ini semakin matang. Para pemain seperti De Bruyne, Foden, Mahrez, Bernardo Silva, dan Cancelo tampil di puncak performa. City mempertahankan gelar Premier League lewat pertarungan dramatis melawan Liverpool hingga pekan terakhir. Kemenangan 3-2 atas Aston Villa di laga pamungkas menjadi bukti mental juara mereka.
Musim 2022-2023 menjadi puncak dari seluruh proyek Pep Guardiola di Manchester City. Kedatangan Erling Haaland menjadi katalis besar. Striker muda asal Norwegia itu langsung meledak dengan jumlah gol yang tak masuk akal, memecahkan berbagai rekor Premier League dan menjadi senjata utama dalam sistem Guardiola yang kini jauh lebih langsung, cepat, tapi tetap presisi. Mereka menjuarai Premier League untuk ketiga kali berturut-turut, menyalip Arsenal di akhir musim lewat rentetan kemenangan luar biasa. Di FA Cup, City tampil tangguh dengan mengalahkan rival sekota, Manchester United, di final. Namun, puncak segalanya datang di Liga Champions. Setelah bertahun-tahun terhenti di semifinal dan final, Guardiola akhirnya membawa Manchester City meraih gelar Eropa pertama mereka, mengalahkan Inter Milan di final yang penuh ketegangan. Musim ini bukan sekadar sukses. Dalam satu tahun, Manchester City memenangkan treble winner, Premier League, FA Cup, dan Champions League, menyamai pencapaian legendaris Manchester United tahun 1999. Musim 2023-2024 menjadi penegasan dominasi Manchester City di bawah Pep Guardiola. Setelah meraih treble bersejarah musim sebelumnya, banyak yang menduga motivasi mereka akan menurun. City kembali menunjukkan konsistensi luar biasa di Premier League. Meski Arsenal dan Liverpool memberikan tekanan hingga pekan-pekan terakhir, City tetap tenang, memanfaatkan pengalaman dan mental juara untuk menjaga posisi di puncak klasemen. Di lini depan, Erling Haaland tetap menjadi ancaman utama, sementara Phil Foden tumbuh menjadi bintang lokal yang bersinar terang. Ketika musim berakhir, Manchester City menutupnya dengan catatan bersejarah, menjadi tim pertama dalam sejarah Premier League yang menjuarai Liga 4 kali berturut-turut. Sebuah rekor yang bahkan tidak pernah dicapai oleh era dominasi Sir Alex Ferguson di Manchester United.